Kali ini gue kedatangan teman-teman dari FDTJ. FDTJ itu Forum Diskusi Transportasi Jakarta. Betul. Berarti bukan cuma buat TJ doang, enggak ya? Enggak. Gue kira buat TJ doang. Jadi buat semuanya. Buat semuanya. Termasuk yang dari pemerintah pusat juga, KRL segala macam. Yap. Nah ini kalau begini sebenarnya FDTJ ini untungnya apa sih? Apa jual produk apa gimana? Kita kan belum paham kebanyakan orang nih kalau NGO tuh apa sih untungnya sebenarnya? Ya perkenalkan semua, kita dari FDTJ, Forum Diskusi Transportasi Jakarta. Forum diskusi bro. Forum Sebenarnya diskusi. Forum diskusi awal. Iya. Kita kenalan dulu nama nih. Ya gue Adrian Syah Yasin, di sini selaku director, tapi sebenarnya ya anggap aja ketua gengnya gitu ya. Ketua geng, siap. Ya, ada Haikal. gue Haikal selaku Kadif Advokasi and Partnership di FDTJ. Tuh. Memang tugasnya advokasi ya. Iya. Terima kasih bro. Jadi memang sih sebenarnya awalnya kenapa namanya forum diskusi, karena kita start di Facebook, bikin grup diskusi aja kayak ya tahun 2014. Oh udah lama. Apa sih yang dibahas-bahas kan pasti ya lu nyasar mau naik bus apa, mau naik kereta apa, Kopaja apa, ya zaman dulu kan belum ada platformnya. Kita bikin aja di situ, tapi ternyata ya berkembang jadi apa ya? Ya sebenarnya komunitas pengguna juga sih yang memang ya bergerak di bidang transportasi aja kebetulan di Jakarta gitu. Gila zaman orang belum tahu Transum, belum ada MRT, lu udah ngomongin Transum, itu ada yang maksudnya rame juga tuh. Rame. Iya, zaman Rame banget itu. 2014 kan lagi mulai-mulainya TJ dibenerin kan, zaman tiket tuh baru jalan. Zaman Jokowi ya, Zaman Jokowi. Zaman Jokowi. Zaman mulai rute di TJ dibenerin. PT-nya juga baru. Mulai ada PT baru. Tapi waktu itu belum ada kayak tempat buat kita untuk ngobrol aja santai soal transport. Berarti lu itu grup Facebook, tapi sekarang udah Sekarang berkembang jadi yayasan apa gimana bentuknya maksudnya gitu? kita ya jatuhnya kayak NGO lah ya. NGO. Organisasi ya. Keren juga ya. Tapi endgame-nya apa kira-kira tuh? Nah kadang gue sebagai awam suka bertanya sebenarnya gitu. Kalau gue kan materialistis kalau gue gitu. Sebenarnya visi kita simpel sih, mewujudkan transportasi sustainable di Jakarta itu main game and goal kita itu. Tapi memang banyak lah cara yang kita ambil. Yang pertama ya kayak sebagai forum diskusi kita jadi jembatannya antar warga sama Pemprov atau sama stakeholder, karena kan biasanya jarak sama yang punya kuasa itu jauh ya. Jadi Selalu. kita jembatanin. Terus kemudian juga lewat campaign advokasi kayak kita biasanya sih jadi kadang-kadang suka jadi corong sih buat banyak transportasi umum untuk ngasih informasi, misalkan dia ada perubahan rute atau misalkan ada peta baru, itu biasanya kita yang provide. Jadi kita juga bantuin mereka untuk bikin desain peta, bantuin mereka untuk punya rekomendasi desain untuk bagaimana caranya orang-orang tuh bisa lebih tertarik dengan transportasi umum lewat desain dan peta sih gitu. Iya lu berarti kan ibaratnya ITDP lokal kurang lebih kali ya. Iya gak sih? Yalah, kita malah menganggap ITDP itu ya kolaborator kita lah. Iya maksudnya Bantuin bukan saingan, tapi ITDP kan global. Maksudnya ini lokal punya lah gitu kali ya. ya bisa dibilang terinspirasi dari mereka sih. Ya lu kalau suka nonton shorts di YouTube gua nih ya, itu gue sering banget nyomot kontennya Bro Adrian nih. Gua kasih sumber, tapi memang kontennya Plastik ya. ada aja gitu. Maksudnya kepikiran aja ini orang gitu. Cukup original loh konten-konten lo itu kepikirannya karena lu belajar apa ngalor ngidul tiba-tiba apa gimana tuh kadang-kadang. Konten lu anak Twitter tuh kontennya jujur bagus. Bener jujur deh. Ya, terima kasih. Rasanya pengen gue curi semua gitu rasanya. Weh. Tapi gue kasih kredit lah. Kalau ntar disikat orang gue. Iya. Itu kenapa? Lu kuliah apa? Ya sebenarnya jauh sebelum kuliah sih, karena ya tadi zaman 2014 kan Jakarta tuh lagi berkembang. Gue naik pulang sekolah tuh seru naik apa waktu itu 72 tuh Metro Mini. 72 Metro Mini. Ya naik Metro Mini. Oh lu berarti udah kenal dari 2014 udah kenal dong. Wah, udah anak makan baru sehari-hari itu mah. Dari awal lu juga kan? Iya. Jadi kita ya naik Metro Mini, terus kita juga bolang. Jadi muncul interest dari transport. Akhirnya ya gue kuliah memang transport di Belanda akhirnya. Oh karena emang suka naik transport. Tuh. Tapi kalau lu kuliah teknik mesin tadi ya cerita ya. Gue di teknik mesin. Cuman cinta. Lu apa Iya. lo bismania apa gimana gitu? Semua sih public transport entusias aja sih. Karena ada orang-orang tuh gue kadang bingung di Indonesia nih ya. Mereka bukan penggila transport, tapi mereka tuh kayak fetish sama kereta sama bis. Segmented kan. Mereka Segmented. tahu tuh nomor seri bis apa. Gila keren juga sih. Itu ada nggak yang begitu join ke lu juga, apa itu beda segmen memang penggila bis, penggila kereta dengan penggila Transum tuh beda segmen kali ya? Nyampur sih ya. Kita saling gather aja lah gitu. Tapi memang sih ceritanya kenapa FDTJ berdiri itu karena tadi itu memang segmented dulu. Jadi ya kita dari dulu udah kenal, ada KRL Mania, ada Busway Fans Club. Tapi itu kan mereka diskusinya cuma KRL doang, terus busway doang. Iya, Belum satu. ada nih yang Udah semuanya. aja. Iya, Ya, kita bikin forum diskusi itu yang
apapun transportasi lo bisa diskusi di Ya sini. emang kalau di Twitter sih FDTJ lu ada bikin peta-peta segala macam ya. Bawaannya? Wow, bawa tuh. Boleh kalau sekalian lo mau nunjukin. Kita tunjukin aja lah. Nah ini berarti ada yang support apa gimana? Apa modal sendiri kalau bikin begini-beginian? Biasanya modal sendiri, tapi ini gue jujur ya gue lupa bawa tadi. Tapi gue ke stasiun MRT ada ternyata. Iya. So ini udah public jujur sih. Iya. Nah, Ini jalur yang existing udah ada. Ini jalur existing udah ada semuanya. MRT, ada yang sudah rencana juga sih. beberapa yang lagi dibangun juga kita masukin kayak LRT ke Manggarai, MRT sama ke MRT apa, di kota. gitu. Jadi memang betul. Mantap, sangat berdedikasi lo ya. Sebenarnya apa yang kita omongin ini gue ngundang karena kemarin kan baru ada kejadian tuh. Menurut lo sebenarnya pada nih di antara semua moda yang ada di Jabodetabek ini, yang paling kacau tuh yang mana sih? Apa bener KRL yang paling bener-bener butuh perbaikan atau malah mikrotrans yang paling bapuk? Kan nggak mungkin MRT ya. MRT itu kan udah pasti yang paling bagus lah, nggak usah didebat gitu. Gimana kalau menurut lo berdua nih? Kan lo apalagi lo nggak advokasi. Mana yang paling sebusuk-busuk ke Transum? Ya kalau ngelihat dari ini ya apa tuanya, ya memang kan pertama banget tuh KRL ya, dan memang sistemnya udah ada lama gitu dari zaman kolonial ya kan ya. Ya memang tetap di-upgrade terus gitu pengembangannya, dan ya ini highly demand banget gitu. Gila aja mencapai sampai daerah yang namanya Rangkas Bitung ya kan. Itu orang pakai tuh tiap hari jam 5 gitu. Ya mana ya itu highly maintenance juga, highly demand, highly maintenance. Ya mana kalau ngomong bapuk sih ya bukan masalah bapuk ya, tapi lebih kayak ya ini sering dipakai dan ya pasti banyak banget permasalahannya kalau juga udah lama. Armadanya juga ya sudah lama juga. Meskipun sekarang sih udah ada yang baru ya kan, armada-armadanya. Ya kita juga nggak tahu sih kalau misalnya moda-moda yang sekarang existing ini juga nextnya pasti kan juga ada masa capeknya lah ya, udah dipakai banyak orang gitu, ya pasti perlu upgrade. Jadi lu setuju KRL yang paling parah di Jabodetabek nih? Dibilang nggak parah sih, tapi emang ya itu aja apa highly maintenance aja sih. Anggap aja mereka tuh running sistem yang dipakai 1 juta orang dengan legacy sistem, Mbak. Nah, Umurnya 101 tahun sekarang. Tapi kan Transjakarta juga jutaan penumpangnya kan, maksudnya sama ramenya gitu sebenarnya. Tapi beda konteks ya kan. Kalau Transjakarta mungkin dengan penumpang 1,3 1,4 juta sekarang ya. di scope Ya yang mostly gitu kan aja. scope-nya di Jakarta, tapi memang ada rute Trans Jabodetabek, tapi berapa persen sih yang pakai itu di total 1,4 juta itu. Tapi KRL 1 juta sekian ya dia Jabodetabek kan, 60% dari Bogor sendiri itu. Jadi bayangin aja sistem yang udah umur 101 tahun baru ini kayak pemerintah anjir harusnya kita update baru 10 tahun terakhir kan. Maksudnya teman-teman yang naik KRL tahun 2009 pasti inget lah zaman-zaman masih ada apa Ataper, KRL ekonomi. Tapi kan zaman Jonan itu cuman upgrade-nya nggak ke jalur lah ya, cuman ke ya Atapers dihilangin, sistem juga sistem ada Indomaret muncul gitu-gitu, lebih nyaman aja gitu. Ya bayangin ngomongin Bapok gitu 2009 tuh sebapok gitu Itu bayangin parah aja. lagi ya. Lu pernah naik gak? Bahkan gue aja ya Gue sih nggak pernah naik kalau zaman segitu bahkan gak naik karena itu. begitu gue kuliah di UI, Jonan udah berjaya tuh, jadi gue beruntung lah ke UI-nya agak bareng ayam gitu. Wah kalau bareng ayam gue sih juga nggak bakal kuat sih. Seru ya itu. kalau gue nih ya, kalau gue sih merasa memang kalau dari Sudirman tuh pindah ke MRT beda banget sih naik KRL tuh. Di Manggarai gue aja masih bingung sampai sekarang. Kadang-kadang kayak gede banget itu dan pusing kalau mau ke sini tuh lewat mana gitu. Dan Manggarai kan kayak zombie juga, chaos gitu. Sebenarnya menurut lo berdua nih masalah paling parahnya tuh di listriknya, di relnya, apa di rangkaian keretanya, apa di mana sih sebenarnya tuh? Wah, tuh Yang paling kacau tuh yang mana gitu? kalau ngomongin satu titiknya aja tuh ya ngaruh ke semuanya gitu loh. Heeh. Ya mungkin kayak dari sisi apa ya, kalau ini ngomong Manggarai contoh ya. Ya, cuma Manggarai lah. karena abangku jarang kesana, tapi kan chaos juga. Iya, gitu. let's say Manggarai selaku ya katanya stasiun sentral gitu ya. Mungkin secara ruang tuh ya kalau untuk ngisi orang satu Jabodetabek tuh muter-muter di situ wah susah banget tuh. Ibarat kata tuh ya masih kecil banget lah gitu. Kayak kurang gede gitu. Nah, itu juga dari sisi ruang aja tuh
ya Manggarai itu ya mempengaruhi kekeosan yang terjadi selama ini gitu. Dulu kan lebih kecil Manggarai malah. Ya mungkin Banyak ya dulu jadi. lebih dikit orang pakai KRL. Sekarang setelah zaman COVID makin nge-boom lagi nih. Apalagi nanti Emang ke bener ya. depannya Setelah era COVID tuh integrasi. Nggak cuma TikTok Shop yang jadi viral. Nah. Memang KRL juga karena MRT baru jadi kali. Jadi memang makin terintegrasi gitu ya. Iya. Ya, tapi bayangin aja ya kembali lagi tadi ini legacy system yang umurnya 100 tahun. Jalurnya nggak pernah nambah. Nambah terakhir apa? Nambo sama bandara. Dan sisanya itu semua dari zaman yang udah didesain dari zaman Belanda gitu, sampai sekarang yang masih harus membawa orang yang makin banyak gitu tinggal di Jakarta. Kemarin katanya baru jadi kota terbesar di dunia misalkan gitu ya. 42 juta orang ya. Yang pakai 1 juta. Berarti kan sebenarnya bayangin aja tuh dengan sekios-kiosnya Manggarai. Iya. Yang pakai itu sebenarnya masih dikit Iya, in comparison to sebanyak itu populasinya. populasi. Jadi sebenarnya memang kalau ditanya apa namanya isunya di mana ya itu maksudnya dari satu segi coverage juga transportasi umum kita kan memang sebenarnya belum semenjangkau itu, apalagi khususnya daerah Bodetabek ya, karena karena satu-satunya yang sudah apa sih jalur yang udah ada dan memang sudah lumayan pakai itu KRL doang di antara kota-kota penyangga, ya otomatis pasti rame lah karena mereka nggak ada opsi lain. Baru-baru hari ini aja kan akhirnya ada LRT misalkan. Atau Itu pun juga thanks to Belanda ya. Iya. Kalau misalnya nggak ada Belanda, apa kita nggak bakal punya kereta? mungkin besar sih. Mungkin yang besar. Nah itu juga hampir dibongkar, bayangin aja. Apa Zaman ya? Soekarno itu hampir dibongkar Pak. Semuanya. Jalur kereta dari Jakarta Kota sampai Manggarai itu dulu hampir mau dibongkar. Oh, mau diapain? Yang layang itu. Ya, yang sekarang jadi layang itu dulu mau dibongkar karena katanya bikin macet. Oh, iya oke. Ya, di Iya. layang. Dulu kan belum ada konten urbanisme. Iya, belum paham orang. Ya, Tapi itu. untung nggak semua lah ya. Nggak semua. Kan setahu gue Pak Harto yang bikin jalur layang kan Pak Harto Yap. tuh ya. Maksudnya ya dari semua kejahatan dia bikin aspal, maksudnya masih ada sumbangsinya juga lah tipis-tipis kali ya. Gara-gara dia biar nggak ketutupan palang aja dari Cendana mau ke Oh sana, gitu, ya. kebetulan nih aja. Tapi Jadi kok, maslahat ya. nah lu emang nggak pernah advokasi ke pemerintah pusat nggak sih soal KAI gitu maksudnya? Kenapa nggak pernah sama sekali nambah jalur, malah bikin jalur tol kan kita memang lancar ya. Ini kan, jalur tol mah keren lah, udah orbital semua udah kayak Tokyo ini. Tapi kan sama sekali nggak dibarengin sama si kereta gitu. Lu pernah ngobrol kah ke KAI atau agak susah jangkau nasional, lebih gampang jangkau Jakarta gitu? Ya banyak sih. Memang kalau di awal-awal itu kita jangkau masih Jakarta ya. Cuman di sekarang ini juga kita banyak ngobrol juga nih sama Kemenhub. Ya kita juga kolaborasi sama kalau KAI di KCI-nya ya selaku yang punya KRL itu. Dan memang sih kalau misalnya ngomongin jalur sih ya memang as a legacy ya. Cuma memang jalur-jalur yang akan dibangun ini akan berfokus ya untuk yang urban railnya sih. Jadi lebih bikin jalur baru tapi bukan jalur kereta yang heavy. Itu kalau kereta yang heavy itu sebenarnya sih memang ada beberapa jalur-jalur yang sudah di plan ya dari zaman ya mungkin 80-an ya. Kayak contohnya ke Nambo itu. Selain itu di era 2000-an belum pernah ada baru kali. Selain kereta bandara, Kereta bandara. Selain kereta bandara, ya maksud gue bagian dari komuter lain yang komuter lain beneran yang KRL. Belum. Apa semahal itu? Bener-bener semahal itu? yang baru paling nambah stasiun kayak Jatake tahun ini kan. Terus Panjangin rute. stasiun-stasiun baru yang dibuka lagi kayak Pondok Rajok. Jadi memang sebenarnya sih lebih kayak di jalur yang udah existing yang gue lihat Prasarana. memang yang ditambah tuh prasarana, ditambahin stasiun existing ditambahin kapasitasnya. Ya itu kan cuman lebih ke yang mati dihidupin lagi gitu. Maksudnya muter-muter di sana aja gitu ya. Ya paling ada yang hidup, yang ada yang mati dihidupin lagi kayak Pondok Rajok, ada juga ya karena ada perumahan baru dibuka stasiun kayak Jatake gitu-gitu sih. Ya mestinya sih harusnya orang-orang kaya lu baiknya nyalek kali ya. Lebih didengerin kali. Kenapa nggak nyalek gitu? Kenapa nggak nyalek gitu? Kita DPR RI. bagian dari rakyat aja nggak apa-apa. Tom bisiknya aja. Tapi kalau lebih welcome Jakarta menurut lu lebih welcome gitu? So far memang welcome sih. Ya kita juga makanya advokasinya kan dari mau 12 tahun ya. Yang mana lagi istilahnya transport boomingnya tuh mulai start dari 2014 itu mulai banyak proyek kan kayak MRT, LRT juga, terus makin kesini pun juga makin banyak itu. Jadi let's say lah sampai 2030 sampai ke depan gitu tuh ya bangun terus buat tiang-tiang kayak MRT atau LRT gitu tuh ada lah insya Allah kan ya. Nah itu ya dari situ kita berangkatnya sih. Jadi udah
terbiasa dan ya udah sama pemerintah pun juga udah welcome lah gitu. Lumayan ya. Mungkin mereka sekarang takut diviralin kali. Kan kalau dulu mah nggak bakal diviralin. Fungsi kita sih sebenarnya dua ya. Jadi memang FTTJ itu hadir satu buat warga bisa punya platform untuk bisa menyuarakan ya unek-unek dia gitu soal transport mungkin ya lewat jalur-jalur yang banyak. Kita buka forum diskusi sering, kita sering juga lewat sosmed dan Rame lain-lain. itu kalau bikin offline diskusi. Rame Pak. Banyak orang pecinta transum ya. Ya, yang daftar bisa 100-an itu. Banyakan cowok cewek. Dua-duanya cowok cewek. Oh, gue kira banyakan cewek selama ini. Kalau yang konten kreator TJ itu kan ada tuh yang terkenal Cecil namanya tuh, yang ngomongin TJ. Gue kira kebanyakan kalau yang peduli banget tuh cewek. Padahal mah enggak ya. Nah, ini Semua rata. Semua rata. Ya, maksudnya kalau cowok kan kadang pakai doang gitu. malu kali nggak pede. Malu kali ya. Kalau gue tuh mulai ngomongin begini karena gue nonton konten-konten luar negeri yang ngomongin beginian. Contoh kalau lu tahu kayak channel Not Just Bikes gitu-gitulah. Ya, ya. Baru lah gue paham tipis-tipis oh gitu. Ya sebelumnya mah mana paham ngomongin beginian. Udah kita langsung ke poinnya aja lah. Menurut lo kan mainnya Jabodetabek nih. Apa lo main keluar kayak Bandung juga? Lo ikutin juga perkembangannya apa gimana? Kita support juga sih. Jadi sekarang nih FDTJ itu berkembang awalnya di Jakarta doang, coy. Jadi Oh, tapi sekarang Bandung, Surabaya masih update. sekarang ada Transport for Bandung, ada Transport for Jogja, Transport for Itu Semarang. bagian dari grup atau gimana bentuknya maksudnya? Apa Ya sendiri kita bisa? lagi baru sih tahun ini kita lagi pengen bikin yang namanya Transport for Indonesia nih. Jadi memang lagi oke. kita konsolidasi memang tapi jaringannya udah lama itu. Jadi teman-teman di daerah yang memang punya interest yang sama dengan transport dan juga peduli soal kotanya ya silakan aja gitu. Oke, gue langsung aja to the point. Jakarta kita buang karena udah bagus lah. Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, tambahin Bandung deh. Mana yang paling jelek? Gak apa-apa, gue juga punya jawaban gue sendiri nanti. Kalau Bodetabek mungkin masih bisa ke cover ya sama Jakarta gitu ya. Baru aja gitu kan. Baru aja, Bodetabek maksudnya baru. let's say ada KRL gitu masih kebantu dikit-dikit lah. Ya memang beberapa juga di dalam kota itu juga udah ada kayak layanan busnya gitu. Ya itu inisiasi yang kita bilang sangat oke lah ya. Akhirnya mereka juga bisa menyisihkan anggarannya buat si transportasi umum. Nah, Bandung pun juga sebenarnya sama sih. Cuman memang kalau yang gue lihat sih kayak ya kita nih perlu duduk bareng-bareng lah gitu. Dan ya gue rasa sih Bandung tuh ya mulai ada dikit lagi gitu. Untuk bisa maju ya udah mulai ada banyak proyek-proyek nih. Jadi jawabannya Gitu. Jawabannya masih bias nih. gak apa-apa. Mana yang paling busuk? Gue punya jawaban gue juga kan. Busuk sih kalau gue karena rumahnya di Tangsel sih. Oh, Tangsel. Oke. Tangsel swasta, Tangsel negeri. Taro Jaya bukan apa atau Pondok Aren sebutannya kalau lu. Gue nyebut diri gue Pondok Aren. Oh iya. Kita masih pakai angkot. Angkot masih ada, Angkot betul. masih ada. Tapi kan Tapi Ciputat you know lah. lebih parah Ciputat. Pondok Sama Aren- aja. Oh sama aja, oke. Lu mana bro Adrian? Yang paling busuk menurut lo? Tadi 5 kota tuh. Satu sama ini sama jujur Depok sih. Depok ya? Karena gue lihat gini sih dari segi mungkin tadi dari segi kan ngomong dari segi penganggaran. Memang setelah ada program-program pemerintah pusat kayak bis kita gitu-gitu, memang daerah Jabodetabek ini pada kesentil ya untuk buat akhirnya untuk disuruh dipaksa untuk bikin layanan bis. Layanan. Tapi kalau kita compare misalnya kayak Tangerang APBD sendiri tuh dia nggak perlu bantuan pusat. BUMD juga lagi ya? BUMD. Iya. Terus Bekasi ya walaupun naik turun akhirnya sekarang dia take over semua. Sekarang udah nggak ada, Bekasi udah nggak punya kan? Maksudnya itu punya Ada baru jalan lagi. punya Transfer Kemenhub semua apa gimana? enggak dari transfer Udah di ke handover. Tapi on off begitu ya? Iya, tapi sekarang baru ya sama Patri karena gue follow sama dia di Twitter. Gue bilang Itu karena Pak, itu karena dia belum 2 periode ya. Kalau udah 2 periode mah lupa nanti. Nah ini yang parah sih tadi satu ya Tangsel negeri, Tangsel swasta ya Tangsel Langsung negeri. parah sih jujur sih. Sama Depok sih. Depok karena memang sih udah ada satu rute sih. Gue liat baru banget dia kemarin kayaknya posting tuh kayak Iya. fokus transportasi Depok tahun ini. Iya. Gue kira tuh bakal ngapa-ngapain tapi lagi-lagi ngelebarin jalan, lagi-lagi sementara transportasi umumnya ada satu bis kita, tapi itu juga ya satu rute itu doang. Kalau bis kita tuh punya Kemenhub kan? Punya ya awalnya dia program Awalnya. PTJ tapi kan sekarang udah jadi Dirjen Intram. Nah sebenarnya kenapa sih dari anggaran tuh nggak bisa dianggarkan misalnya 5% lah dari APBD tiap tahun rutin diinvest? Apa emang nggak cukup kalau 5%? Apa semurah apa nih investasi transportasi umum? Kita nggak usah ngomongin rel lah, udah buang lah, lupa lah kalau rel lah. Kita ngomongin BRT aja lah. Sebenarnya menarik sih karena ini kalau ditarik lagi karena memang undang-undang itu nggak ada yang mewajibin kita untuk
nggak ada yang wajibin Pemda untuk menyediakan transportasi umum layanan yang Pendidikan ada gitu ya. pendidikan ada, kesehatan ada, jalan pekerjaan umum ada, Layanan jadi- dasar ya. layanan dasar. Nah ini makanya Layanan kayak dasar kalau wajib gitu. kalau di dunia advokasi transportnya ini yang lagi pengen didorong. Nah ini levelnya lebih ke siapa? DPR tingkat mana menurut lo kalau kayak gini? Apa yang nasional ngomong ke Kemenhub langsung? Apa per kota apa gimana? Pusat Pak, itu UU, pusat banget. UU pemerintah daerah yang harus diganti. Selama itu kagak dimasukin jadi layanan dasar yang wajib, Oh Ya, jadi selama DPR RI yang ngerjain, harus ada. mewajibin buat setiap daerah gitu. Singkat ceritanya harus ada revisi UU sebenarnya. Jadi revisi UU Pemda itu harus mau, yang lagi kita pengen kejar itu adalah memasukkan klausul perhubungan itu jadi layanan dasar wajib. Iya maksud gue di level mana DPRD kota yang bikin perdanya atau pusat DPR Antar pusat. kementerian. Pusat. Iya. Hmm. Karena selama itu nggak ada ya akhirnya tidak ada kewajiban sebenarnya secara aturan untuk mereka gitu. Tapi gimana cara ngerubahnya? Apa ya anggaran yang kira-kira bisa dibuang digantikan Transum gitu misalnya? Apa lu pernah ngulik-ngulik? Apa lu pernah ngulik-ngulik gak sih? Kan kita kan kemarin kalau Tangsel Liga Normal Tangsel nih ya, kan Leoni sempat rame tuh. Iya. Anggaran apa sih yang aneh-aneh yang disebutin Leoni? Konsumsi rapat. Apa itu yang dibuang diganti ban bis gitu? Apa gimana gitu? Idealnya sih memang sih kalau di APBD kan sekarang kita lagi nargetin 5% sebenarnya. Angka 5%. Cukup banget maksudnya. 8 triliun Bekasi, 5%-nya berarti 400 miliar. Cukup per tahun. Gila, cukup banget itu. Itu nggak dapat semua koridor dong, cuman yang utama aja gitu bagaimana? Pertama, tapi sekarang kayak Semarang deh kita ambil contoh. Semarang tuh udah ada perdanya khusus untuk gila. earmark APBD 5% buat transportasi Itu yang bikin kota berarti. kota. 5%. Oh jadi kota bisa bikin tapi kalau mau dipaksa dari pusat harusnya gitu ya. Kota bisa, tapi sekarang Semarang hebat juga. tergantung kotanya masing-masing kan. Nah, sekarang baru ya satu Jakarta sama Semarang. Ada juga 5%. kota kayak ada kota-kota yang jarang disebut kayak Padang aja. Itu dia juga bisa tuh APBD dia cuma 1 triliun sekian, dia bisa ngeluarin dana hampir 3% lah dari APBD buat Trans Padang. Berapa tuh 3%? 30 miliar. 30-40 miliar dan itu nggak dibantu pusat. Dan itu dapat satu koridor. 6 Lebih. koridor. Berapa Ada kilometer? Dapat lumayan maksudnya gitu ya. Busnya banyak Pak sana Pak. Dan mereka running lah. Gue tuh pernah browsing, katanya kalau misalnya bikin MRT kan per kilometer 1 triliun. Kurang lebih lah kita anggap gampang aja nih. Kalau buat BRT kan jauh lebih di bawah, itu kisaran 30 miliar, bener apa nggak tuh? Iya, tapi bahkan ya kita nggak usah ngomongin BRT, sistem bus yang ada aja yang biasa aja. Oh jadi udah nggak usah BRT lah gitu. Kayak itu baseline-nya banget gitu. Itu aja kan masih banyak yang masih belum bisa lakuin kan. Jadi emang perjuangannya masing-masing kota beda-beda. Atau ya Jakarta kan kayak udah. Jakarta tuh selalu jadi outlier di data karena ya. Ini kita lupakan lah kalau Jakarta duitnya paling banyak gitu ya. Tapi kita lihat Bodetabek aja beda-beda gitu kayak Tangerang Kota dia bisa jalanin sendiri tanpa APBD tanpa APBN. Terus Bekasi sama Bogor karena di-push terus sama lewat pusat akhirnya dia jalan beberapa rute. Ya Depok sama Tangsel ini wadidaw. Apa hidup sedang kita mau. Kalau Bekasi itu gue liat emang agak beruntung ya. Maksudnya dalam arti dia punya MRT ke depan, dia punya LRT, dia punya KRL, bisnya ada. Bekasi memang lebih hebat. Kenapa tuh menurut lo? Agak top dibandingin yang lain tuh agak top nih. Ya kan. Karena dekat industri kali ya, bagaimana gitu? Gitu kan katanya kan pusat industri terbesar di Kebetulan aja Indonesia gitu. di situ, iya, makanya. Kalau Tangsel kan yang Greenland itu yang paling kesian. Tangkot masih nggak denger berita-berita aneh kalau gue Tangkot sih. Apa karena nggak terkenal apa gimana? Gue nggak pernah denger. Nggak kepake kali ya. Stasiun Duri ya. Ya udah sih ya, so far so good. Ya udahlah gitu, maksudnya nggak kayak Greenland yang kebanjiran apa gimana. Gelo sih. Nah kita kalau mau ngomongin yang lagi hot nih, kemarin tuh kan Prabowo ikut Mayday itu, dan dia kan memang bilang mau intervensi soal potongan aplikator, dan antara mau disuruh untuk beli aplikasi perusahaan ojol. Itu kan berarti kan ngabisin duit triliunan. Nah menurut lo apakah lebih baik itu duit triliunan daripada ngurusin ojol, mending buat ngurusin BRT tiap kota besar? Karena premisnya adalah kemarin tuh perwakilan ojol bilang bahwa ojol ini sekarang merupakan tulang punggung transportasi nasional, yang which is fakta, meskipun ironis tapi fakta gitu kan. Jadi kan Prabowo mikirnya kita harus selamatin mitra ojol karena mereka tulang punggung, bukan malah nyelamatin akar masalahnya. Justru itu masalahnya, kenapa sampai jadi tulang punggung transportasi Indonesia, itu kacau gitu kan. Itu kan duit triliunan kalau mau invest ke aplikasi itu kan gak bakal murah gitu. Bisa dapat berapa BRT kilometer itu. Gimana menurut lo pada berdua nih soal itu, cerita lagi update nih? Wih, itu emang
agak pelik lah ya. Bener gak sih ironis kalau tulang punggung transportasi tuh ojol gitu? Tapi kan emang itu kenyataan gitu kan. Sebenarnya itu ya sedih sih. Karena mereka mengisi kekosongan itu karena memang Kita bukan nyalahin ojol ya, enggak. Mereka kan ngisi gapnya aja faktanya gitu. memang gapnya mereka isi ya sekarang jadinya seakan-akan ya mereka tulang punggungnya karena ya terpaksa jadi tulang punggung sebenarnya karena selama ini ya itu karena kembali lagi kita tarik nih karena dari dulu tuh dari zaman kita merdeka kali ya transportasi umum kan tidak pernah dilihat jadi apa ya layanan yang dasar gitu ya kayak selalu jadi second thought lah. Selalu sih. Sampai sekarang gitu mau ada MRT, Tadi mau ada aja. LRT segala macam tetap aja transportasi itu lagi-lagi selalu kayak nggak pernah bahkan di level nasional gitu ya kayak level apa namanya pemerintahan pusat itu kayak jarang gitu mendapat transportasi itu jadi salah satu apa ya jadi kesorot gitu. Padahal ini kebijakan populis gak sih menurut lo kalau dibenerin? populis banget. Maksudnya buat Prabowo, maksudnya atau buat siapapun presidennya lah. Populis kan? Yang Iya. make semua orang kan hampir gitu. Jadi yang kelihatan dan kebentuk itu adalah sistem transportasi jadinya itu karena susah lewat atas, nggak bisa top down nih karena aturannya tidak mewajibkan. Jadi akhirnya sistemnya itu kayak semacam bottom up itu. Jadi kayak kita lihat Jakarta gitu, bagaimana dari awal TJ aja mau dibangun zaman Sutioso aja kan di demo karena katanya mau ngambil jalan. Sampai akhirnya sekarang berkembang ya di TJ yang sekarang yang rasanya pasti aneh banget kalau tiba-tiba anggaran TJ dihilangin gitu. Betul. Jadi akhirnya yang banyak kota lakukan adalah dari bawah, oke ini kita bikin sistem ini sampai ini jadi sistem yang gak akan bisa diganti. Menurut lo itu lebih possible di Indonesia? Sangat. Setiap kota harus ya gerak dari kota bukan dari pusat karena pusat udahlah wassalam gitu. Ya idealnya dua-duanya tentunya. Dan sekarang kota juga pada nggak punya insentif kan, kayak let's say ya program teman bus gitu ya kan. Karena mungkin pasti komunikasi dari pemerintah pusat ke daerah juga gue nggak tahu ya kayak gimana gitu ya. Iya, Jadi iya. pas Gue juga nggak tahu kalau ini itu. udah selesai program kita serahkan Apa? kembali ke Pemkot itu kayak kejadian di Bali, Transmetro Dewata berhenti. Oh awalnya dari Kemenhub Di gitu. Kemenhub Iya. ditransfer ke Pemda. Pemdanya merasa ini kita nggak Kok dikasih beban subsidi gitu? tiba-tiba kita disuruh bikin gini nggak apa akhirnya nggak jalan lah 6 bulan. 6 bulan nggak jalan itu kerasa apa sama orang Bali, Pak. Akses ke sekolah putus. Kita beneran dengar teman-teman di sana yang beneran putus sekolah harus pindah gara-gara kagak bisa naik bus ke sekolah lagi. Belum ada Trans Dewata itu emang pakai apa? Kan Ya kan baru masuk sekolah. Mungkin baru Oh kecil iya, dia. iya. Baru masuk sekolah. Terus tiba-tiba TMD mati. Mau nggak mau ya tadi kayak diisi harus naik ojol ya harganya ratusan ribu kan misalkan dia Mahal, tinggal ojol dari tuh, Tabanan sampai ke Denpasar pindah sekolah. Itu tuh kan dampak-dampak besar yang Nggak levelnya kelihatan personal dan nggak kelihatan gitu karena dampak ya transportasi itu mungkin punya dampak gede banget itu. Padahal kalau gue ngobrol sama orang pemerintahan nih ya, mereka tuh pinter-pinter loh. Nggak yang kayak dipikirin netizen. Kan netizen itu mikirnya orang pemerintah tuh goblok-goblok gitu ya. Enggak. Gue kalau ngobrol misalnya sama Kadis, orang pinter ini. Ya kalau Jakarta emang levelnya ya kita lagi-lagi ya beda nih ya, Jakarta tuh memang levelnya beda lah. Nasional pun kadang pinter-pinter tapi kenapa memang kebijakan populis kayak begini nggak pernah disambut gitu ya? Ini kan orang miskin pakai, kelas menengah pakai. Sebenarnya top banget itu sebenarnya yang sebenarnya agak gue pikirin. Apalagi sekarang udah ada FDTJ dan teman-teman semua yang ngomongin transum makin banyak. Bahkan komika aja sekarang ngomongin transum loh. Yang menarik tuh kalau dari sudut pandang gue ya transportasi itu adalah hal personal yang sangat publik sebenarnya. Kayak Apa tuh artinya? di satu sisi lu bebas, lu bisa milih lo hari ini mau kesini naik mobil, mau jalan kaki, mau naik sepeda, mau naik KRL atau apapun. Dan mungkin beda-beda nih kayak gue misalkan hari ini kesini naik MRT gitu, atau mungkin lu naik moda yang lain. Bayangkan, dan itu kan pilihan personal. Kayak kita nggak bisa ngelarang lu untuk naik apa hari ini kesini. Tapi bayangin di Jakarta deh, ada 11 juta orang yang dikasih pilihannya itu lu kesini mau naik apa gitu. Dan bayangin kalau karena opsinya nggak ada, selama ini dipaksa semua orang either naik mobil atau motor, akhirnya jadi masalah kolektif kan, macet. Jadi sebenarnya kalau permasalahan kota ya, kalau orang-orang biasanya ngomongnya macet atau apa, sebenarnya bukan masalahnya bukan macet bro. Apa? Masalahnya lu nggak punya opsi untuk bermobilitas selain dengan kendaraan pribadi. Oke. Itu jadi core problem yang akhirnya berdampak jadi macet. Oke. Jadi sebenarnya kalau ditarik lagi, ya lagi-lagi karena masalah yang tadi kenapa mungkin politisi nggak melihat karena buat mereka ya pilihan mobilitas gue mobil. Jadi
Jadi yang gue lihat masalahnya kan macet karena gue rasain nih, gue bawa mobil, gue mau ke kantor gue mau ke kantor ini macet, gue rasain. Kalau gitu sekarang gue mau jualan dikit. Berarti kebijakan Rabu transportasi umum bagus itu, supaya merasakan. Bagus. Bagus lah. Misalnya nasional juga ikutin juga ya nasional ya. Bisa adaptasi juga harusnya. Ya Karena harapannya itu jadi orang-orang ASN tuh merasakan, oke. Sesimpel itu aja. Simpel itu. Jadi ngerasain nih pain points-nya jadi pengguna transportasi umum apa sih gitu. Tapi emang bener sih, sebelum gue naik MRT, dulu gue ngantor di Blok M tuh udah dari 2021. Cuman emang belum naik MRT. Begitu gue nyobain ya baru mulai merasa ngerti aja gitu. Emang bener sih ya. Tapi kan nggak mungkin sekelas Prabowo naik MRT ya, nggak mungkin lah, nggak mungkin gitu kan. Ya, Lawrence Wong PM Singapura naik MRT Pak, kemana-mana. Capek naik MRT. Perdana Menteri Belanda juga naik sepeda. Oh iya. Gue kebanyakan excuse ini. Balik lagi aja sih. Jadi mah harusnya Gibran sih naik MRT tuh masih muda. Kemarin kan habis terowongan. Ya itu mah naik mobil datangnya juga pasti cuman dalam tinjau-tinjauannya aja. Sesimpel itu sih sebenarnya ya. Cuman begini, gue sih ngelihatnya kadang-kadang netizen juga ngeselin. Pramono bikin Rabu transportasi umum, dibilang ala gimmick gak jelas. Nah kadang-kadang juga sebenarnya ya kita nggak bisa ngontrol pikiran orang lah ya. Memang kan tidak semua orang juga paham soal transum. Memang kadang kita mau bikin kebijakan apa, orang bilangnya ala nggak penting, ala gimmick kayak gitu. Jadi serba bingung sebenarnya tuh. Cuman bisa nggak kalau di kota-kota kecil memberanikan diri gitu, bikin BRT, nutup satu jalan diambil buat BRT, kan itu bisa diamuk masa gitu loh. Balai kota bisa dibakar itu kali kalau di jalan macam Sawangan dipotong satu bikin BRT dibakar masa itu bisa-bisa. Iya, karena ya itu selama ini kan yang ada di mindset masyarakat ya kayak ya karena memang mereka terbiasa dengan transportasi pribadi ya fasilitas transportasi pribadi yang diutamakan. Kan. Jadi makanya ketika let's say kayak Bandung deh yang lagi running nih. Bandung kan memang lagi ada project BRT. Punya siapa? Punya World Bank deh. Jadi maksudnya punya Pemkot atau punya provinsi? Pusat lagi bikin pusat BRT untuk Bandung. sama Medan. Pusat baik juga ya sama Bandung. Medan tuh lagi bikin satu percontohan halte BRT tengah jalan di Lapangan Merdeka. Kalau orang Jakarta mah biasanya normal-normal aja lihat halte busway di tengah ya. Iya. Orang Medan pada marah. Kadang-kadang mereka merasa ini ngapain jalanan selebar ini diambil satu buat transportasi umum. Tapi ya memang setelah lihat lagi ya logis karena selama ini kan mereka tidak pernah tahu ada opsi lain selain kendaraan pribadi. Mungkin dulu pun kita marah tahun 2000-an ada halte tengah jalan. Iya. Sama. Pas Bukan berarti kita lebih pintar, kebetulan kita duluan aja gitu kan. Zaman itu juga pas kalau kita lihat lagi tuh tayangan-tayangannya pada menolak. Padahal bahkan ahli-ahli transport juga pada mempertanyakan deh waktu itu ya. Ngapain sih bikin BRT? Bahkan gitu. sampai ahli transport aja, maksudnya dia kan belajar dari kota-kota Belanda, emang nggak bisa connect gitu, nggak bisa relate. Nah itu kita nggak tahu ya, itu udah beda zaman lah kita ngerti. Iya. Tapi maksudnya gara-gara itu kan kayak di Medan setiap kali kesana tuh pasti mereka nanya nih ngapain sih jalanan lebar kita yang mantap dan nikmat. Padahal macet. Padahal macet misu-misu. Tapi mau dikasih bener, misu-misu nambah. Iya betul. Ya emang kadang susahnya di situ sih. Emang lebih enak ngasih amplop aja, emang ngasih beras murah, nggak bakal ada yang protes soalnya. Paling yang protes di TikTok aja aktivis-aktivis gitu. Ya itu maksud gua, gimana caranya ke depan ya menyadarkan entah si politisi supaya berani juga. Tapi kan ini butuh pengorbanan juga loh. Di term pertama dia bisa amsyong itu kan, kita pasti kalau bikin BRT awalnya bakal makin macet gitu kan, karena orang belum pada beralih, jalanannya mengecil. Itu 3 bulan pasti udah di anjing-anjingin di DM Instagram itu. Iya gak usah gitu, MRT aja yang Jakarta yang dibangun aja pada dulu menolak di depan sini. Oh benar. Gue kalau lihat street view historinya itu emang iya. Banner menolak biar MRT layang. Iya. Maunya MRT bawah tanah. Padahal kalau bikin bawah tanah lebih mengganggu lagi ya. Ganggunya gimana kalau nutup jalan kan kalau bikin stasiun lagi jalan. Oh, iya. Dia kira nggak nutup sama sekali ya. Dikira stasiun munculnya ada kayak teman deh. Jadi siapa yang harus duluan berubah menurut lo pada? Gimana alurnya maksud gue gitu loh, sampai kita lebih waras gitu misalnya. Emang butuh waktu sih pasti. Iya, kayak Jakarta ya pasti kan masyarakatnya adaptasi kan. Dari mulai pembangunan, ya Dipaksa fisiknya aja. belum terlihat aja udah kelihatan kontra. Tapi pas sudah ketemu lihat fisiknya, pakai enak, pakai sehari-hari makin enak, akhirnya kebentuk tuh rasa punya gitu dengan si moda itu. Emang harusnya kita hajar aja gitu ya. Iya. Nah itu. Mau ngamuk, ya udahlah. Iya, show must go on. Show must go on. Kalau gue belajar di Belanda dulu ya, ada teori namanya
HOS, hardware, awkware, software. Jadi hardware itu infrastrukturnya lu bangun dulu nih, MRT, TJ, lalala. Awkware lu bangun mindset pemerintahnya, visi misinya harus ke arah sana. Dan software manusianya juga. Jadi usernya, kitanya gitu ya sebagai warga gitu juga harus dikasih pemahaman gitu bahwa opsi yang baik itu adalah opsi lebih banyak gitu. Maksudnya kita lihat Belanda deh, kayak kalau lu nonton Not Just Bikes dia juga bilang kan, Belanda itu adalah kota dengan negara dengan driver satisfaction tertinggi. Jadi aneh kan? Aneh sih. Padahal sering digangguin gitu ya. Sering digangguin. Padahal jalan orang susah apa. Tapi ya itu karena mereka yang punya naik mobil ya mereka bisa naik mobil dengan nyaman. Mereka yang harus bersepeda bisa bersepeda dengan nyaman. Orang yang naik Transum juga bisa naik Transum dengan nyaman. Jadi semua tuh memang dapat ruangnya masing-masing gitu. Dan itu buat kita ya bentuk ideal gitu ya. Semua orang tuh bisa bermobilitas dengan aman dan nyaman dan banyak opsi gitu kan. Sekarang kan kayak ibarat kata ya kita nggak punya opsi lain nih. Misalkan lu tinggal di Sawangan Kubro gitu kan. Ada opsinya WFH. jangan kerja. Ya gitu WFO gitu bayangin gitu. Sawangan Kubro disuruh berangkat kantor lu di mana di PIK misalkan. Kesian ya sih. udahlah meninggal kan. Kesian sih itu. Dia nyari duit sampai segitunya gitu, kesian sih. Baru-baru sekarang aja kan ada Trans Jabodetabek gitu kan. Tapi bayangin ini nggak ada sama sekali. Dan ya akhirnya semua orang terpaksa untuk pakai satu moda itu yang ya pasti akhirnya dengan kondisi infrastruktur yang sekarang nggak akan bisa cukup, apalagi kota Jakarta Jabodetabek aja penduduknya tadi 42 juta sekian gitu. Jadi memang kalau opsi itu makin banyak, ya ini teori ekonomi di mana-mana sih, maksudnya kayak ketika opsi itu makin banyak ya makin convenient aja orang kan. Jadi lu punya kebebasan untuk memilih. Kalau lu memang harus pakai mobil, kita juga nggak ngelarang lu, tapi lu dengan orang-orang lain misalkan nih, misalkan dia bisa naik transportasi umum, lu kan jadi bisa lebih enak gitu bawa mobil dengan tujuan lu. Mungkin bahkan orang-orang yang memang sifatnya kayak darurat, misalkan lu kayak sekarang kan banyak banget kasus-kasus orang meninggal karena terjebak macet. Bayangin separah itu gitu permasalahan kita ya. Jadi ya, orang-orang yang sifatnya emergency bisa ke rumah sakit bisa lebih tenang, lebih cepat, dan pembagian ruangnya itu jadi lebih adil gitu buat orang-orang. Gue kalau ngomongin Belanda ya, gue pernah nonton cerita kota Groningen. Oh, nyebutnya bener gitu Groningen apa Groningen? Groningen. Groningen, ada susah lah pokoknya. Tahun 70-an si wali kotanya ini bikin kebijakan banyak nutup jalan kota, dibikin susah lah muter-muter. Itu 3 tahun orang ngamuk sih, orang Belanda tuh. Kalau orang Indo ngamuknya berapa lama? Apa sama aja menurut lo? Sama aja sih. Ya lucu tuh juga kalau di Belanda ya. Kenapa sekarang mereka bisa jadi kota yang negara yang sangat ramah bersepeda juga karena dulu isunya itu malah karena kematian, karena anak-anak pada ditubrukin, anak-anak road safety. Jadi mereka demo tuh, ada nama bahasa demonya tuh Stop the Kindermord, hentikan pembunuhan anak istilahnya, karena mereka merasa zaman itu ya banyak banget, tinggi banget traffic accident, dan kebetulan aja kan tahun 70-an kan krisis oil kan. Nah akhirnya gitu ya, dipaksalah semua orang-orang di kota itu untuk reduce usage mobil, dibatasin harga. Mungkin sekarang itu momentum juga ya, maksudnya di Eropa mereka oil jadi mahal, makanya mereka bikin transportasi umum. Di kita karena oil mahal, kita banyak uang, kita malah bikin tol di mana-mana gitu. Nah justru sekarang menarik, maksudnya kita coba nih kita kaitkan dengan kondisi geopolitik sekarang ya, kayak harusnya isu transportasi ini akan lebih mudah masuk karena dengan misalkan harga minyak tinggi gitu di dunia gitu ya, semua harga lagi naik. Di mana-mana tuh orang udah mengencourage orang untuk either lu WFH atau lu naik Transum. Ya gue setuju sih kalau gue bayangin ya. Zaman dulu gue nggak kebayang sih ngajak cewek ngedate naik TJ lah gitu. Gak kebayang sih gue. Kalau sekarang kan udah hal yang lumrah lah naik MRT gitu, main Bumble, main apa kayaknya masih bisa tuh naik MRT sekarang. Kalau dulu kayak emang nggak mungkin. Emang kesadaran orang makin hari makin meningkat sih. Cuman ya lagi-lagi gue masih bingung. Harus siapa duluan, pemerintahnya atau masyarakatnya nih? Kalau lu kan dari bagian masyarakatnya, apalagi lu yang advokat gak capek-capek gitu kan ya. Tapi ya gimana kalau lu ngelihat Kemenhubnya aja yang dipilih bukan orang spesialis transportasi gitu misalnya. Apa jadi nggak semangat gitu lo ngelihatnya? Ya memang kalau dari sisi masyarakat saya memang ya tadi tuh harus dari bawah ke atas gitu ya. Harus sering-sering banget ngomong gitu. Ya memang kalau ngelihat dari sisi itu dari Kemenhubnya sih memang ya harus sering dipantik gitu dengan isu-isu ini. Dia orang transportasi bukan sih sebenarnya? Siapa? Kalau personnya?
menteri sekarang? Nah, yang sekarang Wah kurang tahu sih jujur. dia backgroundnya udara bro. Backgroundnya udara. Udara transport atau Ya, udara Mungkin. transport. oh masih ada hubungan lah kalau gitu. Iya, Iya. tapi kan itu luas ya. Kalau let's say kita balik lagi ke lini urban gitu ya. Ya memang semua sektor tuh harus saling inilah guyup gitu. Dari sisi pemerintahan, kementerian, bahkan pemerintah daerah atau pusat tuh ya harus saling punya care gitu. Jadi nggak bisa kayak ujuk-ujuk masyarakat pengennya begini, tapi nggak dibayung bersambut sama kebijakan pusat gitu. Rasanya kalau misalnya dari masyarakat terus yang istilahnya apa ya neko-neko gitu, tapi pemerintah pusat pun juga ya tidak menyambutnya ya dengan sistem ya memang sih perbaikannya nggak hari ini juga. Tapi buat nanti gitu. Let's say kayak apa tadi tuh Bandung, Medan dia sekarang punya mau bikin BRT. Itu kan rangkaiannya masih panjang gitu dan ya akhirnya bisa kejadian, bisa kesampaian dan mungkin itu bisa diimplementasi di kota-kota lain yang mana tadi udah bisa menyisihkan APBD-nya buat transport kayak Semarang, Padang, Pekanbaru. Tapi berarti gitu. bisa dengan duit 100 miliar tuh bisa per tahun sebenarnya itu fix bisa gitu ya. Bisa. buat Udah bikin layanan dibuktikan bisa maksudnya gitu. Bisa. Untuk basic service mah tura-tura bro. Itu mah sebenarnya ya. Sebenarnya Jadi dengan headway yang oke. Nanti itu ya oke. Ya maksudnya 10, 15 Padang aja dengan APBD dengan anggaran 40 miliar ya, itu bisa bikin 6 rute besar gitu. Yang lumayannya headway 15 menit lah untuk kota segede Padang. Still oke lah, still oke lah. Jadi bayangin aja kalau memang tadi kayak dari segi pemerintah kan tadi kan it's a two way street ya kalau kita ngomongin transport. Dari kita FDTJ membantu karena kita merasa ada semacam tanggung jawab moral lah kita sebagai warga juga gitu ya untuk bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan gitu sebagai warga kota. Tapi tentunya ya, pemerintah juga harus ya gayung bersambut juga gitu bergerak gitu. Dan memang sebenarnya kita tidak kekurangan orang pinter kok ya dalam pemerintahan kita. Gitu. Juga kalau itu dulu gue saat gue emang nggak kenal banyak orang gue mikir kok goblok-goblok sama pemerintah ya. Padahal enggak, pinter-pinter itu. Jenius-jenius bener gue setuju kalau nggak kurang orang pinter. Ya kok. Gue setuju. Tapi kalau nggak ada anggarannya bisa apa mereka? Iya. itu Tapi sebenarnya kalau Anggaran dan peraturan tadi tuh Iya. balik lagi. Oke. Lu kan punya pengalaman pernah di KAI. Lu kan pernah masuk nggak Kak? Enggak. Nggak pernah. Kalau di dalam tuh maksudnya gimana pengalaman lu misalnya kayak katakanlah lu orang kuliahan yang di bidang itu lu masuk lu tuh punya ruang gak sih apa ya udahlah gitu. Ya syukurnya dikasih ruang. Jadi kalau gue memang dulu in charge-nya di desain, jadi memang ngerjain peta juga sih ujungnya. Oh gitu. Tapi memang kalau dilihat dari segi BUMN ya memang kayaknya sekarang lagi di highlight banget kan KAI katanya BUMN tergreen flag gitu. Tapi gue Terapa? tergreen flag katanya. Oh bagus ya. Iya. Maksudnya apalagi dengan cara penanganan kasus kemarin setelah ada kejadian. Ya, itu kan. oke Jadi lah. memang karena mereka sadar ya dari semua BUMN ya mereka yang harus berhadapan dengan manusia jutaan manusia setiap hari gitu ya. Karena pelanggan mereka ya bukan barang tapi beneran manusia yang Bisa nggak orang pintar masuk ke sistem dan benar-benar ngerubah apa memang itu utopis aja gitu? ya kita udah lihat contoh Pak Jonan misalkan gitu ya. Maksudnya itu top kan, down. tapi kan itu dia di root itu maksud gua berapa sih yang jadi di root itu kan sedikit. Kalau yang muda-muda gitu gimana menurut lo? Ya gue rasa ada sih temen gue aja ada yang S2 di Belanda dia RKI Pak. Bisa berkreasi. Bisa berkreasi. Jadi ya kalau gue sih merasa ya udahlah waktu gue udah selesai. Iya berarti ada harapan lah gitu ya. Ada harapan Nggak, gitu. Nggak dan sedih-sedih amat. gue pun dulu seneng gitu. Maksudnya kita dikasih maksudnya karena kerjaan gue di Jakarta yang menghasilkan desain peta dan mereka melihat itu sesuatu yang bisa nih KAI adopsi juga di desain peta. Jadi akhirnya dikasih lah ruang buat gue untuk desain peta, untuk desain stasiun. Mungkin teman-teman kalau naik KRL atau apa ya bisa lihat gitu kan hasil-hasil kerjanya yang ya gue dalam senyap aja karena Wah, gua kalau jadi lu tuh udah gue jadiin bahan kampanye tuh. Gue pamerin sana sini, gue yang bikin nih gitu loh. Ini gue mau nembak lagi nih pertanyaan tembakan, ntar masing-masing lu jawab. Menurut lu buat Indonesia apakah rail base udah hanya angan-angan? Apa mending kita pragmatis ya udahlah yang bisa lewat aspal gitu, bis. Seperti Amerika Latin kan nggak ada rail base lah di situ maksudnya. Mereka BRT kan kuatnya. sebenarnya kalau dari gue sih bisa dua-duanya sih. Maksudnya kayak Meksiko aja sekarang pemerintahan yang sekarang fokusnya ke rel Pak. Walaupun mereka Relnya tuh apa? Dia MRT. semua MRT, Intercity Train, mereka bahkan sampai bikin satgas di bawah apa ya tentaranya buat bangun rel. Kok bisa begitu ya? Ya gue nggak tahu lah itu di sana lah. Di negara narkoba yang kemarin masih anget orang yang ditembak-tembakin gitu. Mereka bikin kereta di Yucatan itu.
beneran baru loh, fresh. Itu bukan ibu kota kan Yucatan tuh? Kan untuk memajukan turisme. Jadi kalau gue rasa sih Oh, gitu hebat juga ya. iya, bisa aja Baru sih tahu maksudnya. gue. Dan sekarang kan udah mulai banyak lah emerging countries yang fokusnya ke rel kayak ya, karena dibantu mungkin sama Cina juga gitu. Dan Indonesia pasti punya lah. Maksudnya walaupun sekarang fokusnya hanya di Jawa gitu ya, bisa aja kayak kemarin Pak Ahaye bilang katanya mau bangun 1.200 kilometer rel ya. Rel KRL baru. Ya kita Rel menunggu, kereta kita gitu. menunggu aja gitu. Maksudnya dan udah banyak lah kita ya tadi tidak kekurangan orang pintar. Rencana tuh udah banyak banget mau bikin KRL di Surabaya lah, Medan lah, di Bandung lah. Rencana mah ada aja Rencana sebenarnya. mah ada aja. Tapi duitnya nggak ada. Nah itulah kapan dibangunnya itu ya. Lu gimana Kal? Menurut lu Ya kalau masih ngeliat mungkin tuh rel-relan? pastilah kan kita juga ada contoh di Makassar tuh bener-bener fresh tuh. Apa yang rel baru Kereta. Kereta di kayak Sulawesi itu. Makassar Parepare. Ya heavy rail sih, kereta untuk barang, untuk penumpang gitu, nggak komuter rail kayak KRL gitu. Tapi Jarak jauh apa jarak kota gitu? menengah sih. Kan tuh rencana sih dari Makassar sampai Parepare ya. Cuma masih ya belum sampai Parepare. Tapi ada lah. Tapi ada ya. Punya KAI kan? punya negara. Punya negara. Iya. Yang mana tuh salah satu rel yang dibangun bukan dari warisan kolonial. Jadi fresh banget dari zaman ya Indonesia gitu. Buatan Madiun apa Apanya nih? keretanya semua. Oh keretanya ya, Ya, banyak Madiun. Madiun sih kalau nggak salah, ingat gue Ya, Madiun. lumayan hebat juga gitu. Iya. Meskipun nggak bagus-bagus amat tapi Betonnya buat lumayan. Indonesia, tapi lumayan. betonnya buat Indonesia, Iya, iya. itu semua Indonesia, purely gitu ya. Nah itu kan yang di luar Jawa itu yang terlihat, tapi emang jarang diberitain sih. Ya. Emang nggak menarik aja kali ya buat diberitain. Kalah sama itu berita ijazah palsu. Aduh. Itu lebih ramai soalnya. Iya. Ya gitu-gitu Kereta lah. tuh di Aceh juga udah tembus sampai Aceh lah sekarang. Di Aceh Oh. juga ada. Di Aceh seriusan? ada, ya. Tapi ya itu kayak misalkan ini gue riset aja isunya kayak setelah kejadian kemarin banjir sampai sekarang masih belum jalan Pak, kereta di Hilang Aceh. itu, tersapu. Jadi maksudnya ya kembali lagi tadi kan kayak prioritasnya mau kemana sih ini, maksudnya recovery gitu. Iya. Berarti kalau bisa yang rel karena mahal, pusat yang turun, Itu mah harus biar pusat lah turun. Pemkot sama Pemprov ya karena lu miskin minimal bikin BRT lah gitu kali ya. Jadi Jagain bareng-bareng ada yang ngurusin feeder, ada yang ngurusin utama koridornya. Yes, gitu. Ya kayak di Palembang pun juga begitu kan, LRT yang bangun dari pusat. Ya. Lu berdua kan lebih ngikutin berita kayak gitu. Kalau gua nggak tahu tuh. Makassar ada. Oh, baru tahu gua. Nah, itu Kasih tahu makanya. Kasih tahu bagus ini. Bagus ini kasih tahu ini. Kasih tahu. Jadi lu bikin konten juga tuh yang kayak gitu-gitu. Berarti lu melihat 2029 ini bakal jadi bahan kampanye politik nggak? Karena belum pernah terjadi nih kampanye politik pakai urusan transum, kurang populis. Menurut lu tebakan lu ini? Harusnya sih, harusnya jadi sih. Maksudnya kayak gue nggak tahu ya, maksudnya siapa pun nanti akan maju. Maksudnya dengan isu yang sangat populis ini sebenarnya low hanging fruit yang sangat Ini gila loh menurut gampang lu. banget diambil. Ini tuh kan goblok kalau nggak diambil gitu kan. Tapi kenapa sekelas Pak Anies pun kemarin nggak ngomongin ini? Dia kan lebih ngomongin 40 kota. Dia pun yang ya katakanlah kita bilang dia di Jakarta bikin mikrotrans Jaklinggo segala macam, dia pun nggak ngomongin transum sebenarnya di 2024 kemarin. Apa gue salah? Apa dia ngomongin? Ada ngomongin, cuman Ada masalahnya tipis-tipis gitu ya. kembali kalau ke perencanaan ini juga mungkin perspektif dari gue ya, kalau ngeliat perencanaan Merakku yang kayak akan bikin apa itu kan udah janji yang sangat konkret kan, Menyeramkan itu ya. Iya, yang menyeramkan gitu, kayak yang ya kayak 19 juta pekerjaan lah maksudnya. Iya. Kayak ya termasuk lah maksudnya kan Iya, bangun- konkret lah itu iya, kan, itu, konkret. iya, Maksudnya sebenarnya bisa aja dilakukan, cuman memang karena mungkin dari itu lagi-lagi karena ini ya isu yang di perkotaan aja sebenarnya itu juga ya. Jadi Iya benar Make sense sih. gak sih? Mungkin alasannya karena orang desa nggak akan relate sama beginian ya. Dan Mungkin, pemilih itu banyaknya di desa. tapi ya sebenarnya mereka juga punya manfaat dengan ini. Maksudnya ya sekarang hampir lebih dari setengah lah, hampir masih berapa persentase orang Indonesia tinggal di kota tuh? Gue jujur lupa. Kalau di Cina ya setahu gue sekarang itu udah 80% ya, tinggal di nah, kota. iya. Ya Indonesia akan arahnya ke sana juga Ya, kan. pasti tingkat akan urbanisasi itu kan pasti nggak akan turun. berhenti kan. Jadi mau ibu kota mau pindah ke IKN juga walaupun katanya di MK nggak jadi hari ini. Ya pasti akan terlalu berkembang gitu ya. Jadi itu akan jadi sangat apa ya? Ya pasti long hanging fruit lagi. Misalnya kita udah lihat Trans Jabodetabek deh. Itu kita dari zaman Keren gitu ya. Dari zaman apa namanya? APTB kita tuh selalu melihat nih kayak
ini sakit banget sih transportasi ya antar wilayah nih, karena memang nggak ada yang mau ngambil gitu, karena memang ya beban yang harus diambil banyak, tapi kan karena top down dan dia tahu nih low hanging fruitnya dengan Trans Jabodetabek bisa menggandeng menempatkan nilai poin tambah ke transportasi umum diambil dan bisa kelihatan gitu hasilnya gitu kan. Padahal gila ya kalau duit dari katakan kereta cepat atau bandara-bandara yang sepi-sepi atau MBG dipindahinnya ke bikin MRT di semua kota besar tuh sinting gila miring juga sih. Bener. Iya. Itu bayangin lo datang ke setiap kota udah kayak keluar negeri jadinya gitu. Dan bayangin sama Pemda lokalnya tinggal nimpalin bikin feedernya sebenarnya tuh. Jadi kayak Nggak tinggal kan. Bikin feeder nggak segampang itu kan. ya dia ada rute angkot existing misalkan, ya tinggal reorganize atau Upgrade gimana itu upgrade. harusnya bisa ya. Sekarang kan akhirnya kejadian ke Depok. Akhirnya ada bikin tuh Udah tutup kan Iya akhirnya. maksud gue udah bikin keren tapi hilang kok. Iya, karena mereka nggak dapat support sama sekali dari pemerintahnya. Iya, Komersil. mereka itu nungguin dari Kemenhub kayaknya mungkin. Tapi apa mereka nungguin dari Depoknya sendiri? Depoknya sendiri pastilah. Pasti butuh subsidi lah. Pasti butuh subsidi. Iya nggak apa-apa lah subsidi. Ya itu mungkin nggak dikasih. Iya, jadi karena itu balik lagi ke tadi sih kayak mereka belum melihat ini jadi sesuatu yang harus mereka tanganin, dan karena ya mohon maaf ya keterbiasa di feed dari pusat semua ya kan, kayak KRL subsidi pusat, LRT subsidi pusat, bis kita juga sampai kemarin baru subsidi pusat. Tadi lu bilang low hanging fruit ya, ini bancakan politiknya mantap sebenarnya buat kampanye ya. Ya ntar bakal gue pakai sih pasti. Udah pasti gitu. Ya. Gimana kalau orang-orang kayak lo nggak arah ke politik gitu? Kita jadi jembatannya aja lah kalau gitu. Karena sulit atau karena Dan udah ada orang kayak lo, jadi kita support data aja, bro. Iya Kita enak sih. bantu dari belakang aja. Gue gak pinter-pinter amat tapi ya kalau yang bantuin enak sih ya, mantap. Iya. Ini kita udah masuk ke segmen paling akhir nih. Menurut lo dari kita ngelihat Gubernur Jakarta 4 terakhir nih, ya Foke, Foke hitungin deh jadi 5, ada Foke, Jokowi, Ahok, Anies sama Pram. Yang paling oke transumnya siapa? Yang paling berjasa gitu. Ini kayak meme Avatar nggak sih? Yang kayak dari Avatar sampai sekarang Avatar Eng. Iya. Kayak gue bilang tadi ya, kayak dengan dimulai dari Sutioso bahkan ya, kayak dia dengan memulai Transjakarta di 2024 itu tuh jadi domino effect yang gede banget buat transportasi umum, karena tanpa Transjakarta mungkin dari perspektif gue ya mungkin nggak akan kayak gini sekarang, karena tanpa dia terus di umpan lambung ke Foke, di umpan lambung ke Ahok, di umpan lambung ke Jokowi, Ahok, Anies, Pak Pram bahkan ya Pak Heru Budi bahkan sekalipun gitu ya. Dihitung ya oke. Dia ya transportasi itu akan jadi selalu selalu jadi, kalau Jakarta at least itu jadi selalu jadi hal yang jadi primadonanya politisi itu, dan sangat mudah untuk dilakukan kan. Tapi nggak dijadiin bahan kampanye sih maksud gua. Ya lucunya nggak dijadiin bahan kampanye. Lucunya nggak dijadiin. Tapi hebatnya Sutioso yang bikin malah sebenarnya jenderal yang nggak yang gue yakin nggak pernah naik MRT pasti, maksudnya nggak pernah naik bis kali kalau. Dan dia tuh malah dia yang bikin gitu. Dia tuh emang dari awal tuh udah sempat di tahun lalu cerita tuh yang di itu kan. Dia bilang ditentang memang katanya dulu Pasti. sistem DJ itu. Tapi karena tahu ditentang, dia minta maju. Bahkan mungkin pusat pun nantang dia juga kali. Dia malah menantang, oke kita majuin nih pembukaannya, yang awalnya kata mau Maret itu jadi Januari ya. Karena dia berani gitu kebetulan ya. Karena dia tahu itu dia ya pasti akan jadi breakthrough ya, kita lihat sendiri kan, maksudnya walaupun dia juga mungkin gak naik TJ sekarang, tapi dia tahu apa yang dia bikin itu jadi legacy berdekade yang membuat Jakarta jadi beda banget wajahnya gitu. Kalau Jokowi gimana di MRT? Lo kan masih lebih tahu cerita behind the scene dibanding gua gitu, dibanding masyarakat umum. Cerita dia stadion dirubah jadi depo MRT itu kan apa itu emang kalau bukan dia nggak bakal jadi tuh apa? Begitu gak? Iya pasti balik lagi kalau as a person ya itu ada rasa kayak ini harus nih itu ya pasti kalau ngomong person ada bawa untuk legacy ya. Kalau ngeliat dari plan-plan mah itu lagi-lagi blueprintnya dari zaman Sutioso ya gitu, cuman di otak-atik dikit gitu kan. Kalau gue balik ke Sutioso ya, dia bikin kayak mega plan-nya BRT, ada monorail, MRT sama waterway gitu. Berarti ya dia kan. paling legend dong kalau gitu. Ya kalau secara blueprintnya sih kayak ini udah gue siapin semua, tinggal nanti nextnya itu di zaman dia semua tuh bikin blueprint itu zaman Sutioso. Dan dia ngomong sendiri kayak dia selalu kalau dalam apapun itu
saya nih membuat pola transportasi makro. Dia pegang terus tuh kata-kata PTM itu. Dia tuh lama loh jadi gubernur Pak, 10 tahun loh. Iya, 2 Iya tahu tapi kan dia tanya kan tentara, maksudnya ya udahlah gitu. Tapi ternyata hebat juga ya. Iya, dan ya mungkin di belakangnya itu tim-tim di belakangnya itu yang menguatkan dia pastinya sih, dan ya dia saklek dengan plan tersebut. Ya memang nggak terjadi semua ya, tapi berkelanjutan nih gitu. Dan ya gua rasa ya pas di momen Jokowi ini kayak ini kayaknya BRT nih udah oke nih, kita mau lanjut apa ya, kayaknya ini udah saatnya kita cari tantangan buat yang rail base nih ya. Ya kita jalanin lah tuh terus panjang sampai sekarang. LRT kan juga mungkin ya kan kalau bukan dia juga nggak jadi kali ya, maksudnya yang Ya maksudnya kita melihat, maksudnya dengan segala itu juga mungkin ada kegagalan juga, kayak misalnya monorail yang sekarang akhirnya baru dibongkar. monorail bukan salah dia kali ya, Bukan salah dia, salah tapi dia kan. sempat dicoba ulang lagi. Sempat dicoba. Ya, Tapi benar karena skemanya mungkin ya agak memberatkan gitu, jadi akhirnya kan nggak jadi karena nggak dikasih subsidi kan waktu itu. Nanggung lah gitu. Jadi memang Apa karena kekecilan monorail tuh jadi dibatalin dulu? enggak sih, maksudnya scale ya Buat penumpang oke. buat penumpang ya akhirnya kan diambil di daerah. Ngelewatin Kokas gitu misalnya, emang nampung gitu pertanyaannya. Masih Kan nampung. dulu kan isunya kan satu karena mereka nggak mau bangun depo di atas waduk, sama nggak mau ngasih izin untuk stasiun itu dibikin kayak mall di atas jalan. Padahal sekarang stasiun semua pasti ada retail space-nya. Paham. Jadi Iya. belum paham aja. Gitu. Jadi memang ya selalu berevolusi sih, maksudnya kita melihat dari tiap-tiap gubernur gitu. Yeah. Mungkin Sutioso mulai dari yang sangat basic, terus di Panlambung sama Foke bikin banyak rute koridor, terus sama Jokowi dengan bikin dengan bikin MRT. Di zaman Ahok juga bikin TJ yang atas TJ, tuh, layang koridor TJ tiga. layang, Zaman Ahok ya? 13, Iya. Ahok sama Pak Jarod pas Gak sengaja tuh. Gak sengaja tuh dibikin di atas. 2015. Ada plannya sih. Makanya dulu mau jadi jalan layang biasa Pak. Cuman karena ada kesalahan apa gimana jadinya berubah. Jadi buat BRT Pokoknya malah. ya ada apa, pokoknya tiba-tiba jadi BRT lah. Jalannya kan ada yang aneh tuh di atas tuh, ada yang agak nggak simetris gitu kan. Iya sesuai jalan di bawahnya lah. Iya. Tapi jadi koridor tersibuk ketiga sekarang di Transjakarta setelah koridor 1 sama koridor 9. Keren. Kebanggaan warga Ciledug. Yoi, gue pakai itu. Ya, Anies juga punya sendiri. Terus dia ya dengan konsep Jaklingko-nya, terus dia karena FTTC juga dibantu dengan sistem wayfinding, itu entah hal-hal soft skill yang mungkin selama ini juga nggak dilihat gitu kan, dan sekarang ya mudahnya aja dia bikin kayak integrasi maksudnya ketika baseline-nya sudah Terbentuk ya. infrastruktur sudah bentuk kan, kita tinggal nambah-nambahin kayak bikin CSW, terus halte-halte sekarang jadi kayak kapal gitu kan. Iya. Dan itu sekarang ya sampai sekarang di umpan lambung masih pasti akan ada terus lah perubahan. Kayak tahun depan akan ada LRT. Tahun ini jadi nggak sih itu Agustus? LRT Jadi karena setahu gue ya itu Prabowo ngebet pengen ngeresmiin. Jadi dikebut gitu loh supaya inilah ulang tahun Indonesia lah begitulah. Iya, Tapi kekebut. Agustus. Terus tahun depan MRT sampai Monas pasti itu ulang tahun 500 Jakarta. Makin keren. 2029 sampai kota. Terus nanti Timur Barat jadi, atau kalau misalnya LRT Jabodetabek pasti ada sesuatu lah yang baru di Jakarta. Ya ibarat kata kebagian lah semuanya mah. Jadi lu tidak ingin memilih siapa yang terhebat. Enggak sih, enggak bisa sih. Kebagian adil itu. Kurang adil. Siapa ya? Ya udah deh, gue juga nggak milih deh. Biar lebih wise gitu loh. Tadi kira partisan itu. Ya gue pilih, kalau gue pilih Pramono dibilang cair-cair nanti ya. Ya paling dari gue sih, ini kita ngobrol udah hampir sejam ya. Sekarang tuh gue cukup kaget loh ngomongin Transum itu bisa dapat views yang lumayan. Memang dunianya mulai berubah gitu. Zaman dulu kayaknya nggak mungkin deh ngomongin Transum. Yang enak mah ngomongin zaman dulu ngomongin apa ya? Ya mendingan pacaran sama cewek, di kontenin lebih rame gitu. Tapi emang konten luar negeri tuh sekarang dari 5 tahun lalu tuh gue liat eranya emang udah ngomongin urbanism, not just back, dan banyak lah sekarang. apalagi sih. Banyak lah pokoknya lah. Tuh dan viewsnya memang sejuta-sejuta. Dengan durasi yang 40 menit. Itu gila sih maksud gue. Dan kita kan pasti akan ikutan juga, telat 5 tahun kurang lebih lah ya. Jadi memang gue rasa 2029 caleg-caleg mau wali kota itu pasti bancakan kampanyenya udah pasti ngomongin Transum. Harusnya sih, semoga ya. FDTJ rate-nya naik itu. Pasti sih gue rasa. Nah, kita mah menyuarakan dari segi rakyat aja. Misalnya kayak tahun lalu aja kan pas pilkada juga kita disuruh pas waktu itu bukan debat juga sih, kita disuruh datangin perwakilan untuk ngomongin masukin isu jadi dari transportasi itu. Apa jadi tim
feeding buat debat tim. nggak? Dari apa ya waktu itu kita jadi Iya, buat- feeding debat gitu sih jatuh. Bukan debat sih, lebih Buat kayak kasih ke moderator lah gitu. Oh malah buat si Iya. yang ditanya apa gitu. Iya gitu. Isu-isu transportasi yang bisa di highlight apa gitu. Kayaknya gue waktu itu ada depan sama Pak Pram, terus ada Mas Roy namanya ada depan sama RK. Ini nih RK. sama Kun. Wardana. Keren. Gimana idenya Kun Wardana kalau buat Wise Transum? loh, jujur loh, wise Hah? loh. Cukup wise juga loh. Apa jawabannya ngawang aja bagaimana? Ya karena dia akademisi ya, dia memang menjaring aja nih aspirasi dari orang transportasi umum. Iya, Jadi iya. ya dia gak punya hal-hal yang imajiner lah, gue rasa sih pas gue ngobrol sama dia. Tapi cukup wise sih kayak kita tampung. Iya. Gitu. Ya, kayak ditampung melanjutkan lah ya, Masa gitu. dia bilang kagak najis lu kan nggak mungkin gituin. Pasti kan ditampung jawabannya kalau Ya, ngomong. mungkin karena dia wakil juga kali. Iya. Nggak mungkin dia bilang, pret nggak penting kan. Matilah dia. Siapa menurut lo yang bakal jadi presiden? Ngomongin Transum nih, nggak ada kali capres. AHY mungkin kali ya. Sekarang karena dia Menko, arahnya pasti bakal pakai itu kali ya. Mungkin, cuma kita nggak tahu lah. Maksudnya kita lihat aja. Gibran bisa nggak ya? Dengan segala macam, ya dia habis dari bawah tanah kemarin. Gue mau kalau disuruh jadi tim feedingnya dia, mau gue. Asal Wani Piro aja kan begitu. Kita nggak ada idealisme kita mah. Oke deh, thank you banget nih Kal. Bro Adrian, thank you banget. Ini gue mau ngasih hadiah juga. Ini baru satu. Nah ini gue bikin spesial buat para komuter. Ada namanya Wadem. Ini ngikutin di Jepang. Kalau lu sering ke Jepang ada cooling spray kalau panas. Tinggal disemprot badan auto adem. Asik. Satu lagi namanya Oramambu. Oramambu ini deodoran buat kain. Jadi kalau baju lu bawa knalpot, tinggal disemprot auto netral tuh hilang bajunya. Jadi kalau komuter ini gue bikin dua produk ini. Sebenarnya ini produk buat gue nanti crowdfunding buat kampanye gitu. Jadi kalau mau kampanye, mau dukung gue, tolong beli ini. Gue kalah pun gak apa-apa. Yang penting laku kan begitu. Persetan menang mah yang penting laku barangnya. Nah ini ada satu baju lagi. Ini baju ya urbanisme juga lah. Ini baju tidak studi bayar pungli, nggak studi bayar pungli. Kalian tuh nggak ngomongin pungli ya? Bagaimana? Itu konten paling gampang nyari views loh. Ya, kayak isu parkir aja. Kayak kemarin Isu parkir. Blok M. Kenapa tuh Blok M? Kok bisa 3 tahun nggak ada izinnya gitu ya? Tadi ada palang lagi. Gue baru tahu jujur. Udah normal lagi sekarang. Nih makanya gue bingung. Oh gitu ya, iya. Kalian tuh sering ke DPR gak sih? DPRD Jakarta? DPRD kita Maksudnya saya lewat. ikut audiensi atau Jarang banget. pola apa gitu? Apa mereka kurang? Kita biasanya Kurang lewat, approach. lewat SKPDJ, lewat dinas, ya, dinas perhubungan. Jadi karena dinas perhubungan sih kita utang budi sama mereka karena desain signage yang peta yang kita tadi tunjukin itu kalau nggak karena mereka bantu dorong nggak akan jadi. Padahal kan ganti-ganti tuh kadis tiap berapa tahun juga ganti-ganti. Lo kenal banyak kali sama orang Nah, SKPD. ya orang bawahannya kan begitu aja. Bukan Orang saya- bawaannya sih itu aja yang ganti kadisnya aja. Kadisnya mah tetep ya, betul-betul. Ya kadang kadisnya dari mana tiba-tiba jadi kadis dishub gitu. Tahu dia ngerti apa kagak. Tapi ya emang bawahannya jujur pinter-pinter sih. Kadisnya juga kadang-kadang memang top markotop. Kalau Jakarta gue harus kecualikan. Memang setelah gue melihat banyak orang Jakarta yang kerja di Pemprov itu, gila nih orang ngerti barang banget ini dan belajar banyak. Gue tuh pernah ketemu di Rut TJ, Pak On, pasti lu kenal juga kan. mentor gue tuh. Itu sih omongannya maksud gue mesti ngonten nih orang, top juga omongannya gitu. Omongan-omongan yang gak ada di Google gitu. Oke juga. Ya ntar gue juga mau berguru-guru lagi lah sama dirut-dirut lain nih. Tahun keren. Di mentor gue dulu. Jadi gue magang pertama kali seumur hidup gue tuh di DJ. Pak On waktu itu masih jadi kadif di pelayanan apa itu. Oh dia tuh zaman dulu kadifnya. Dari zaman dulu. Jadi udah tahu ya medannya. 2016. Jadi emang dirut itu karir ya maksudnya. Tergantung sih, ada yang karir, ada yang ditarik lagi. Iya. Ya gue sih paling kalau kalah nyalek harapan gue jadi komisaris sih 2009 lah. Biar gak usah kerja gitu. Oke deh, thank you banget nih. Thank you banget udah mampir ke Pampol nih jauh-jauh. Gak jauh lah ya. Aman. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Gue memang lagi pengen ngomongin Transum lagi. Ntar sama siapa nextnya ya. Coba komen di bawah kira-kira ngobrol sama siapa lagi serunya. Kita coba gue undang. Oke. Adios, vamos. I see you in the next videos.